Misalnya kemarin Undang-Undang Omnibus Law, itu kan diselipkan supaya Undang-Undang Mineral, supaya bisa konsesi diperpanjang 20 tahun. Nilainya itu ratusan miliar dolar. Makanya mereka pada nyogok, harus nih Omnibus Law jadi lagi. Itulah yang terjadi oligarki. Jadi ini bukan kapitalisme, ini lebih brutal dari kapitalisme. Di Fitri, ya, kekuasaan negara dipakai untuk memperkaya oligarki secara brutal melalui bikin undang-undang. Tommy itu bisnis setelah Soeharto kuasa 15 tahun. Hari ini anaknya Jokowi 7 tahun kuasa, punya 60 perusahaan. Investasi ratusan miliar. Money laundering lewat siapa? Ini TV yang beken itu. Ini nih lebih ganas. Pak Harto tidak hanya bisnis doang anak-anaknya, nggak bikin dinasti politik. Ini bikin dinasti politik pula selain dinasti bisnis. Tapi kembali, sejak kami rumuskan undang-undang itu, sampai hari ini kagak ada. Makanya nunggu Rizal Ramli jadi presiden, Faisal, baru kita benerin. Jadi ngebangun supaya daerah nggak timpang itu bukan dengan bikin ibu kota baru hasil ngelindurnya Jokowi. Dia kan ngelindur tuh. Saya terpancing gara-gara the only ladies in town, Fitri, ngomong. Memang banyak pertanyaan, ada manfaatnya nggak sih reformasi? Generasi yang sekarang, kalau ditanya, nggak ada, sama aja. Tapi to be fair, coba kita bagi tahap-tahap reformasi. Tahap pertama adalah Democratic Spring. Biasa tuh, setelah diktator di negara-negara Arab, ada namanya Arab Spring. Berapa tahun doang, tapi karena pemimpin yang baru tidak mampu mendeliver basic good untuk rakyatnya, akhirnya dijatuhin lagi, kembali lagi sistem diktator. Nah di Indonesia, Democratic Spring itu terjadi pada masa Habibie sama Gus Dur. Karena dua-duanya memang jiwanya demokratis. Kita nggak pernah tuh, pertama pers dibebaskan, nggak usah pakai syup. Yang kedua, kita nggak pernah panggil wartawan, nggak boleh ngomong ini, ngomong itu, silakan aja. DPR mau maki-maki kita, lebih sadis loh maki-makinya DPR waktu itu dibandingin hari ini. Ya kita percaya itu demokrasi kayak gitu, tugasnya DPR buat ngeritik kita. Kalau misalnya bagus ya kita dengar, kalau enggak kita cuekin. Ya, jadi nggak ada rekayasa nelfon siapa, nggak boleh ini itu. Nah yang ketiga, nggak ada yang ditangkepin. Tahanan politik dibebasin semua.
Demo juga boleh berapa aja. Saya ingat waktu zaman Gus Dur, kita kan biasa di demo sama teman-teman PKS sama PAN. Itu sekali demo 1,5 juta orang tuh ke istana. Ya, berkali-kali. Nah, saya lagi di dalam, Mbak Mega, Gus Dur. Gus Dur nanya, Rizal katanya mereka minggu depan mau naikin 34 juta nih. Apa kita udah siap-siap kabur? Ah jangan Gus. Mega nanya sama saya, kenapa kamu yakin banget? Wah itu teman-teman PKS, dia bawa anaknya, bawa bininya. Mereka tuh lagi piknik Mbak. Oh gitu ya. Kalau dia bawa anak bininya pasti nggak bakal rusuh. Kita paling keganggu sama megapon. Tapi kalau mahasiswa yang demo 100.000 orang, nah kita siap-siap kabur gitu loh. Nah, bakar ban atau apalah, pokoknya pasti rusuh lah. Lebih bagus kita siap-siap kabur. Nah jadi betul-betul ada democratic spring setelah zaman Pak Harto yang otoriter, main tangkap, main apa. Tapi kalau hanya democratic spring tanpa perbaikan dalam bidang ekonomi, ya jatuh juga. Itu yang terjadi di Arab Spring, bertahan 3, 4, 5 tahun, habis itu diktator lagi semua. Apa achievementnya dalam bidang ekonomi? Habibie berhasil stabilkan ekonomi dari krisis, dari minus 13 pertumbuhan ekonominya, jadi minus 3%. Ya, nah kita naikkan zaman Gus Dur dari minus 3 ke plus 4 dalam waktu 21 bulan. Jadi both Habibie sama Gus Dur dari minus 13 ke 4%. Ekonomi stabil pulih kembali. Nah yang kedua, kami selama 2 tahun Gus Dur berhasil mengurangi kemiskinan 10 juta orang, 9, berapa, paling tinggi dalam sejarah Indonesia modern. Karena memang kebijakannya pro sama yang bawah. Nah yang kedua, Gini Index paling rendah. Nah, salah satu kenapa terjadi pemberontakan PRRI Permesta zaman Bung Karno, karena daerah-daerah merasa kita nggak dapat apa-apa, semua buat Jawa doang. Makanya waktu Pak Habibie presiden, dia mulai undang-undang desentralisasi supaya daerah punya kewenangan lebih baik alokasinya ke daerah supaya tidak ada lagi yang kepengen berontak. Nah tapi Pak Habibie nggak sempat bikin undang-undang pelaksanaan desentralisasi karena dia kan cuma 1,5 tahun. Kami yang bikin. Kami pindahkan ratusan ribu, barangkali hampir 300.000 PNS pusat ke daerah, supaya daerah punya SDM. Kemudian kami bikin alokasi umum, bagaimana membagi subsidi dari pusat ke daerah. Memang rumusnya sangat sederhana, berdasarkan jumlah penduduk sama luas. Harusnya saya tambahkan, ya, in respektif, kami tambahkan faktor ketimpangan, daerah yang ketinggalan alokasinya lebih tinggi. Tapi saya pikir habis ini pemerintahan yang akan datang perbaiki kan. Sampai hari ini kagak ada yang perbaikin. Coba aja nunggu Rizal Ramli jadi presiden baru lo bisa lagi kita bedahin kita. Nah yang ketiga kita bikin undang-undang alokasi khusus, yaitu daerah-daerah yang penghasil minyak bumi dan gas dapat, saya lupa 5% apa 10% dari persentase ekspor. Itulah kenapa Riau maju, Pekanbaru, Dumai, karena banyak uang. Itulah Kalimantan, Samarinda, Balikpapan maju, karena banyak uang mereka dari alokasi khusus. Nah kembali, pemerintah Gus Dur kan cuma 1,5 tahun. Kita bikin undang-undang desentralisasi ini kurang dari 3 bulan. Banyak prioritas yang kita mesti kerjain.
Harusnya pemerintah setelah itu perbaiki supaya ketimpangan di daerah berkurang. Bagaimana contohnya? Daerah penghasil batu bara dapat alokasi persentase dari ekspor. Kebayang nggak itu? Kalimantan, Sumatera maju. Daerah penghasil marinir, ikan, dapat persentase dari ekspor ikan. Maluku maju, Flores, NTT, Riau, Lautan maju. Daerah penghasil mineral, ya, emas, nikel, dapat persentase dari ekspor. Wah, Sulawesi akan maju, Maluku akan maju. Tapi kembali, sejak kami rumuskan undang-undang itu, sampai hari ini kagak ada. Makanya nunggu Rizal Ramli jadi presiden, Faisal, baru kita benerin. Jadi ngebangun supaya daerah nggak timpang itu bukan dengan bikin ibu kota baru hasil ngelindurnya Jokowi. Dia kan ngelindur tuh. Mau bikin ibu kota baru apalah. Sampai sekarang gagal mulu tuh. Nanti kita batalin Faisal. Cukup dengan satu perpu aja. Kirain batal, kagak ada lagi. Ya, Omnibus Law pun yang abal-abal itu kita batalin dengan satu perpu aja. Ya, nggak ribet kok. Nah, esensinya kalau kita mau ngubah Indonesia, kita mesti punya program yang konkret dalam bidang ekonomi sosial. Nah, habis itu Gus Dur dijatuhkan. Saya nggak usah buka siapa yang jatuhin ya. Tapi sehabis itu masa Mega sama SBY terjadilah stabilisasi demokrasi. Bagus, nggak ada yang ditangkap, beda pendapat boleh, macam-macam. Jeleknya cuman seperti yang dikatakan tadi oleh Mas KPK ini. Nanti jadi KPK lagi nanti habis nanti. Ya kan, Mas Saudi. Ya itu partai-partai diberi kekuasaan luar biasa bisa memecat anggota DPR. Oleng. Jadi anggota DPR ini manut di Fitri. Ya, ada 575 anggota DPR. Tadi Laude katakan 200 sekian, 62 itu pengusaha. Udah pasti otaknya pengusaha ya KKN doang. Nah yang kedua adalah dari 575 itu hampir sekitar setengahnya juga Mas Laude itu mantunya, anaknya, bininya, istrinya yang ketiga dan sebagainya. Nepotisme semua itu. Ya. Nah, begitu kewenangan memecat itu ada di partai-partai, maka DPR ini betul-betul sampai hari ini jadi taman kanak-kanak doang. Ya, istilahnya Gus Dur berlaku jadi taman kanak-kanak. Nah, begitu masa Jokowi dari 2014, yang terjadi bukan tahap reformasi. Kalau tadi kan democratic springnya demokrasi. Kemudian stabilisasi demokrasi. Begitu Jokowi terjadi apa yang saya sebut deformasi. Deform mengusak demokrasi. Caranya dia preteli demokrasi. Faktanya indeksnya segala turun. Ya. Yang kedua dia preteli lembaga good governance seperti KPK dan lain-lain. Ya. Kemudian pemerintah lebih banyak bekerja untuk oligarki. Zaman Soeharto konglomerat ada nggak? Ada. Tapi mereka nggak nyusun undang-undang, nggak nyusun kebijakan. Zaman setelah itu ada nggak konglomerat ikut? Kagak ada. Zaman Mega aja, misalnya ada Taipan nih, bawa daftar undang-undang dan kebijakan yang ada lo diusir dari Tengku Umar. Mega kan gengsinya tinggi gitu loh. Baru pertama kali zaman Jokowi, oligarki ini ikut dalam merumusin undang-undang yang nguntungin mereka. Manfaatnya apa? Kalau cuma dapat proyek APBN, untungnya paling 10%. Saudara Faisal dapat 1 triliun proyek, untungnya 100 miliar, bahkan kurang setengahnya. Tapi kalau dari policy, untungnya itu ratusan miliar. Misalnya kemarin, undang-undang Omnibus Law,
Itu kan diselipkan supaya undang-undang mineral, supaya bisa konsesi diperpanjang 20 tahun. Nilainya itu ratusan miliar dolar. Makanya mereka pada nyogok. Harus nih Omnibus Law jadi lagi. Ya kan? Itulah yang terjadi oligarki. Jadi ini bukan kapitalisme, ini lebih brutal dari kapitalisme. Di Fitri, ya, kekuasaan negara dipakai untuk memperkaya oligarki secara brutal melalui bikin undang-undang. Yang kedua soal KKN, Mas Aude. KKN hari ini lebih ganas dari zaman Orba. Ya, saya kan tukang nyelidiki KKN-nya zaman Soeharto sama Faisal. Hari ini lebih ganas, lebih vulgar. Tommy itu bisnis setelah Soeharto kuasa 15 tahun. Hari ini anaknya Jokowi 7 tahun kuasa, punya 60 perusahaan. Investasi ratusan miliar. Money laundering lewat siapa? Yang di TV yang beken itu. Ya, ini lebih ganas. Pak Harto tidak hanya bisnis doang anak-anaknya, nggak bikin dinasti politik. Ini bikin dinasti politik pula. Ya, selain dinasti bisnis. Ya, nah prestasinya juga kecuali infrastruktur yang pakai utang, jor-joran, kagak ada yang bisa membanggakan. Kemiskinan 40% yang miskin. Jadi saudara-saudara, saya minta teman-teman fair. Saya ini di penjara oposisi zaman Pak Harto. Tapi appreciate juga, Soeharto ada yang bagus, basic need dia penuhin. Ya, ketahanan pangan dia jalanin. Habis itu yang kayak tadi, kita mesti pilah-pilah mana fase demokrasi yang bagus untuk Indonesia, mana yang hanya stabilisasi, mana malah yang merusak zaman Jokowi ini, merusak atau deformasi.